Apa tadi perkara hilal gitu ya? Perkara hilal Ramadan tahun sekarang itu kapan kan gitu? Pertanyaan Abanceng. Nah ini berkenaan dengan Almanak Hijriah tentunya dengan hisab penghitungan, dimana kita sudah mempunyai rumusan tersendiri tentang hal perkara itu, dimana apabila masing-masingnya masih menyimpan kalender atau rumusan tersebut ya bisa langsung dilihat hari pasaran apa untuk Ramadan tahun ini. Nah dalam hal pemaknaan secara penghitungan bahwa tahun ini masuk dalam tahun Jim awal, yaitu tahun ketiga huruf Salasiyah, yaitu setelahnya alif, ha, kemudian Jim awal. Nah apabila kita mengacu kepada penghitungan huruf Salasiyah atau asapon maka bisa menggunakan perumusan yaitu jim awal dimaknai dengan jiwal jalu, jim awal telu atau tilu ya kan. Nah untuk mencari Ramadan berarti don hama, berarti Ramadan 5, sehingga jumlahkan naftu tahun dan naftu bulan, yaitu tahun jim awal 3 dan naftu bulan yaitu 5. 3 dengan 5 didapatlah 8. Nah karena huruf Salasiyah maka hitung dari Selasa. Maka Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Nah berarti berdasarkan huruf Salasiyah 1 Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 ini itu jatuh pada hari Selasa. Nah pertanyaannya Selasa apa? Kan begitu. Sebab Selasa kan setidaknya ada 4 yang 1 bulan. Nah maka harus dicari pasarannya nih. Ya. Untuk mengacu kepada pasaran itu harus menggunakan rumus vertikal dan horizontal. Ya, di mana rumus horizontal berarti lurus, ya, vertikal berarti turun. Nah, rumus horizontal berarti ini 8 digit. Karena mengacu kepada 8 tahun, 1 minggu. 8 horizontal nih. Kalau vertikalnya kan 12. Karena kan ngitung bulan. 12 bulan. Nah, kita harus tahu hitungannya. Ya, dalam hal 8 digit, ya 8 digit horizontal, berarti itu 1, 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1 perumusannya. Yang kemarin dibagikan langsung gawe ya? Ya, panginane berarti ya ada di yang begini nih. Oh yang di Rajab yang kemarin ini ya. Ini yang baru kemarin tuh. Oh yang baru. Mau bingung. Wah. Satu 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1 rumusnya go. Ya. 1, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. Nah untuk untuk perumusan yaitu apa namanya sapon vertikal 12 ya, itu rumus si pasaran itu 11 55 44 33 22 11. Gampang ya? 11 55 44 33 22 11. Hafal ya? Nah, ini untuk mencari pasaran bulan
Tuh. Maka hal pertama harus dicari dulu hilal Muharramnya. Ya, Muharramnya nih pasarannya apa? Jim awal nih. Bisa nggak? Harus bisa dong. Ya. Hal yang pertama jim awal Muharram. Itu kan jiwal jalu. Ya, telu 3 kan? 3. Nah, angka 3 itu berarti hari ketiga setelah Selasa. Maka Selasa, Rebo, Kamis. Paham? Maka 1 Muharram kemarin ya, tahun jim awal nih hari Kamis. Pasarannya apa? Pakai rumus yang horizontal. Yaitu 1, karena tahun yang ketiga kan, alif, ha, jim awal. Benar. Maka karena asapon, jelas satunya kan pon berarti. Benar. Nah, dari pon nih, hitung 5. Maka pon, wage, kliwon, legi, pahing. Cara kayak ayah. Cara kayak Ang JP. Ya ayah, orang JP jago hitungan loh. Ya belajarnya beli coklat dino gini nyong. Enak baik. Bisa apal kan agar belajar maning. Berarti pahing ya. Kamis pahing, nah pahing. Nah, didapatlah Muharramnya jim awal kemarin itu pahing. Pakai rumus yang vertikal. Tinggal kan horizontal. Yang vertikal nih. Ramadan itu bulan keberapa? 9 gitu. Iya, udah cepat maksudnya gitu ya. Iya tak? Iya. Ya jadi baik. Gimana iyalah mana? 9 ya. Nah, pakai digit yang ke-9 dari 12 digit. 155 155 11 55 44 33 2. Benar? 9 kan? 2. Nah, dari pahing. Karena 2 sih. Kan Muharram pahing. Muharram jim awal. Benar. Maka dari pahing terus pon. Yang 2 cek. Ya, maka didapatlah Selasa pon. Nah, udah ketemu tuh. Ya, tanpa kita katanya Selasa pon berdasarkan kalender itu adalah 12 Maret 2024. Selasa pon. Ya. Udah gampang tuh hitungnya tuh. Nah, kemudian lebarannya kapan? Karena puasa 30 hari ya. Yang dimaknai walitukmilul iddata. Maka sempurnakanlah hitungannya. Kan begitu? Ini mengacu walitukmilul iddata itu mengacu kepada hitungan yang pertama. Karena awalnya kan ayat itu kan Al-Baqarah 185. Ya, Syahrul Ramadan. Maka hal yang pertama, genapkan, kamilkan Ramadan. Nah, di situ kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Benar. Nah, kemudian pemangkana maridon. Nah, di sini nih. Ya, mana ruksoh nih. Hal yang pertama, sempurnakan Ramadan 30. Hal yang kedua, sempurnakan ruksoh, batalmu. Ya. Pemangkana maridon au ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Ya. Yaitu apabila engkau sakit atau dalam perjalanan dalam keadaan musafir. Iya, ganjel tong, itu. Ganjel pakai singkong kan begitu. Ya Pak RT. Ya sahur sing ngake maksudnya konon enggak. Nah, yang mana kemudian si Syawal kapan? Karena mulainya Selasa. Kan begitu. Selasa pon kan? Mulainya kan Suratul Ramadan. Selasa. Maka untuk hitungan 30 itu cukup dihitung 3 aja. Selasa, Rebo, Kamis. Nah, ketemu nih hari Kamis nih. Kan begitu. Kalaupun harus menggunakan rumus awal, rumus dasar, oke nggak masalah. Jiwal jalu ditambahkan dengan wal jatu. Yaitu
3 ditambah 7. 10. Hitung dari hari Selasa. Selasa, Rebo, Kemis tetap kan ketemu kan. Maka lebih simpel, Selasa, Rebo, Kemis 30 hari itu. Ya. Karena Ramadan 30 hari. Tadi kan pon. Maka pasti 1 Syawal itu ketemunya pon lagi. Setiap bulan yang 30 hari, maka bulan berikutnya tanggal 1-nya pasti pasarannya sama. Gitu loh. Ya. Contoh misalkan si Muharram, Pahing. Kan 30 hari Muharram nih. Nah, Safar itu Pahing lagi. Karena Safar 20 seperti itu. Ya. Tiap ketemu dengan bulan Kamil, maka hilal bulan depannya pasti pasarannya sama. Tapi kalau bulan Nakis, pasti bulan depannya pasarannya mundur 1 hari. Nah, jadi tidak didapatlah hilal Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 itu Selasa pon 12 Maret. Ya. Idul Fitrinya Kamis pon, yaitu tanggal 11 April 2024. Nah, problematika diumumkan terlebih dahulu. Yang konon katanya puasa itu Senin. Awal puasa itu Senin. Tanggal 11 Maret. Ya, udah pro tuh. Karena emang itu lebih dulu. Udah viral duluan. Nyari di Google pun begitu. Awal Ramadan 2024 kapan? Pasti munculnya 11 Maret. Dan tertera di situ adalah Muhammadiyah. Menetapkan bahwa awal Ramadan itu 11 Maret, hari Senin. Ya. Dan mereka juga langsung menetapkan bahwa lebarannya adalah Rabu. Ya, Rabu. Yaitu 10 April. Berarti Muhammadiyah tahun ini insya Allah Senin, Selasa, Rabu 30 hari. Muhammadiyah tuh. Apabila mengacu kepada kalender NU, ya, didapatlah 1 Ramadan itu Selasa pon, tanggal 12 Maret. Dan lebarannya Rabu. Ya, 10 April. Berarti Selasa, Rabu. Berarti menurut kalender NU puasanya 29 hari. Rayaannya pada. Tapi itu pun belum fix, belum keputusan dari sidang isbat. Kan begitu? Kenapa harus nunggu sidang isbat? Ya, karena mengacu kepada hilal. Ya, yang namanya hilal Ramadan khususnya dan juga hilal-hilal yang lain dinyatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa yas'alunaka anil ahilati. Apabila mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan sabit muda. Kul, katakanlah, ya, hiya, bahwa itu bulan sabit atau si hilal mawaqitu, petunjuk waktu, linas bagi manusia. Ingat loh, linas bukan liinsan. Ya, kalau liinsan bisa jadi, wah hilal nih, udah diam-diam. Saya mau puasa sendirian, silahkan. Tapi ini linas. Maka sifatnya hilal itu harus diumumkan, harus diketahui, minimalnya ada saksi dan langsung diumumkan, gitu loh. Wal haj, dan juga ibadah haji bersama-sama dong, gitu loh. Maksudnya ya, petunjuk waktu bagi seluruh umat manusia, linas, bukan li insan, bukan lil mukminin gitu, bukan, tapi linas, semua manusia. Wal haj, dan juga ibadah haji. Berarti ini prosesi ibadah besar gitu kan. Ibadah haji, ya kurban, ya Idul Fitri, ya Ramadan, termasuk Saban, ya Muharraman, apalagi
Ya Rajeban, apalagi Muludan ya. Muludan ini nih. Diambil simpelnya yaitu wal haj. Simpelnya. Ya. Nah, apabila kita memaknai hilal itu dari kata halala yahlilu. Ya, atau halala yuhallilu tahlilan. Yang dimaknai nantinya adalah ketemunya dengan halala yahlilu halalan. Halal. Nah, pemaknaan halal berarti ini pemaknaannya adalah sesuatu tersebut sudah disembelih atau prosesi sembelih. Hilal nih. Hilal itu artinya sembelih. Di mana bulan, ya bulannya kan bulan mati. Bulan mati, kosong. Ya, nih. Itu di sebelah barat. Ya. Yang pasti si bulan tidak akan pernah mendahului matahari dan matahari pun tidak pernah mendahului bulan. Jadi selalu perputarannya itu pasti gitulah perputarannya itu ya. Nah, bulan sebutlah simpelnya bulan mati. Ini matahari, ya. Matahari begitu tenggelam, elap, bak gitu kan ya. Nah, ini kelihatan nih ujungnya baik si bulan nih, karena bulan mati. Nah, itu namanya hilal, terlihat. Paham? Nah, seperti halnya sembelihan, hanya tipis. Gitu loh. Kayak pemaknaannya Nabi Ismail sembelih tuh. Ya, Nabi Ismail sembelih itu ya hilal. Enggak sampai putus lehernya. Cuman tergoles kulit arinya doang gitu loh. Ya, di stop oleh Jibril. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Alhasil hilal begitu diketahui maka diumumkan. Ya, dan perlu ada saksi. Anda melihat hilal? Iya, saya melihat hilal demi Allah. Maka diumumkan. Mulailah bahwa hari itu tanggal 1. Gitu loh. Ya. Nah, pemaknaannya dalam hal ini para putra semuanya mengacu kepada apa yang dimaknai dengan kemunculan hilal. Tentunya ini metodenya banyak, ya. Ada yang memang secara syariat itu adalah sumuli ruyati wa aftirul ruyati, ya, untuk melihat apa namanya, berpuasa maka harus ru'yat, melihat bulan. Beridul fitri pun harus ru'yat, melihat bulan, kan begitu. Ada juga yang menggunakan hisab. Ya, semuanya berdalil. Ya, zaman ajaran Rasulullah Muhammad ini cenderung neropong. Ya, lama kelamaan sistem neropong itu ada datanya, kan begitu. Nah, data inilah yang diambil oleh para sahabat, dijadikanlah kalender hijriyah, kan begitu. Nah, pertanyaannya, kenapa kalender dinamakan kalender hijriyah? Sedangkan diambil dari kata hijrah. Hijrah ini kan sakral banget gitu loh. Dimana awal kemajuan Islam, kan begitu. Awal Islam mandiri. Tapi kenapa enggak mushaf aja yang dikasih nama mushaf hijriyah gitu tuh? Karena berbarengan mushaf Utsmani dengan kalender hijriyah. Itu bareng dicetaknya. Jadinya tuh bareng. Ya, pada masa Sayyidina Utsman. Kalau perencanaan mah sudah ada sejak Sayyidina Umar. Kenapa dinamai kalender almanak hijriyah? Sebenarnya ini ada pesan moral tersendiri nih bagi para penganutnya, bagi yang meyakininya tentang al-hisaban. Ya. Jika kalendernya dinamakan dengan hijriyah, maka pemaknanya hijrah, penganutnya pun harus siap hijrah. Begitulah maknanya. Ya, ketika Anda dulu meyakini aboge bagus, sekarang bukan zamannya aboge. Sekarang zamannya asapon. Lu hijrah ke asapon. Jangan keke di aboge. Sebab awal dulu juga adalah ajunggi. Alif Jumat Legi.
mundur 120 tahun sekali, itu 1 hari mundurnya. Ya, dari Ajumgi Amiswon, dari Amiswon Aboge, dari Aboge Asapon. Ya kan? Dan terus begitu muter mundur terus. Nah inilah, setiap 120 tahun sekali lu hijrah. Jangan betah di hitungan tertentu. Ya, jangan kokoh golongan Aboge. Hijriyah. Ingat loh. Kalendernya hijriyah, lu hijrah di situ. Pindah ke hitungan yang lebih masuk akal gitu loh sekarangnya. Ya. Aboge bagus di zamannya. Lah sekarang ketinggalan mulu. Ya. Kita itu dari hari Selasa dari hari Rabu. Ya pasti telat ya. Ya iya. Dan itu salah menurut kalender hijriyah. Siap hijrah. Dan alhamdulillah kita sudah hijrah. Dulu kita pun aboge. Bener. Dan kita pun berani hijrah karena memaknai ini hijriyah. Kalender. Maka hijrah ke Asapon. Gagah kan kita? Ya iya ya. Yang mana kemudian ya dalam hal mengenal yaitu makna hilal dan hijriyah, didapatlah perkara Ramadan. Alhasil berpuasa. Ya, ini perlu digarisbawahi bahwa yang namanya puasa Ramadan itu sifatnya wajib. Yakin kan nih? Yakin, ya kan? Nah, saking wajibnya dikarenakan manusia ini pasti ada kendala berupa sakit atau mungkin terlalu kerja keras. Yang dimaknai dengan au ala safarin atau dalam keadaan perjalanan kan begitu. Dalam kategori seperti seorang musafir. Ya. Dia bermusafir. Nah, dikarenakan perkaranya adalah manusia pasti ada sakit, pasti ada repot kan begitu. Pasti ada payah lah gitu. No, ya, mulai emosi lah, turu. Nah, maka tetap pada kewajiban bulan puasa. Kan begitu? Tetap diwajibkan puasa, tapi di lain waktu. Benar. Berarti ini mengacu saking wajibnya. Dikarenakan memang wajib. Jadi nggak ada main-main di bulan Ramadan. Ya. Silahkan barangkali mau main-main, saya mau haus, mau minum, tergampang dikodok, silahkan. Konsekuensinya dikodok kan? Benar. Nah, saya mah nggak mampu dikodok, nggak bisa, repot kerjaannya sehari-harinya. Nawu laut misalkan, nguras laut misalkan. Ya, aromba suara ngambil putih misalkan. Wow. Pokoknya nggak mungkin lah saya mau berpuasa. Oh, ya udah, karena repot tadi kok dalam keadaan payah. Maka apa solusinya? Fidyah. Simpel kan? Fidyah. Itu paling ringan. Walaupun berat yang fidyah sih. Ya usah engkau kan menganggap susah. Tapi apabila dimaknai, wah jangankan untuk puasa, saya pasti nggak bisanya karena pekerja berat, panas-panasan, kan begitu. Fidyah, gaji setitik, nggak punya duit, nah bingung lagi tuh. Ya kan, maka gampang, perbanyak istighfar. Simpel kan? Jangan perbanyak maksiat. Nah, saking wajibnya, maka yang sakit ataupun yang dalam perjalanan wajib mengkodok. Saking wajibnya nih. Kenapa kok saking wajibnya? Sebenarnya yang namanya puasa, khususnya bulan puasa Ramadan nih, ini adalah bentuk rahmatnya Allah nih. Ya, bentuk welas asihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Kepada kita umat Islam. Kepada kita sebagai hambanya, sebagai orang yang beriman. Kurang apa coba? Allah Subhanahu wa taala. Ketika si manusia dihadirkan di alam dunia, kita nih kan tenyaon-naon. Kan begitu? Enggak ngerti apa-apa kan?
Tidak tahu petunjuk mana benar mana salah. Taunya kan cek, silakan begitu. Jarene kan bukan ya? Iya. Maka diturunkan Al-Qur'an sehingga si manusia dia berbuat itu berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Maka kesimpulannya seharusnya si manusia atau kita nih tindak tanduknya, tekad ucap lampahnya harus berdasarkan petunjuk Al-Qur'an. Kan nggak mungkin dong, karena nggak ngerti. Maka adanya istilahnya hadis untuk menjelaskan kepada kita karena kita nggak ngerti. Maka gunakanlah Quran dan hadis. Bagi Rasulullah Muhammad, Quran paham banget, nggak perlu hadis Rasulullah Muhammad. Iya benar ya. Karena jelas banget bagi Rasulullah Muhammad, bagi para sahabat pun jelas banget Quran karena bahasa keseharian mereka. Bagi kita nih yang mumet nih, apa maksudnya ke Quran? Makanya muncullah istilahnya hadis atau sunnah. Ya, untuk menjelaskan kepada kita yang belum on ya tentang pemaknaan Al-Qur'an agar lebih jelas. Itu pun kadang masih belum on juga kita. Maka gunakanlah ijma dan qiyas. Ya, kesimpulannya wis apa jari guru, wis apa jari yai. Ya. Kita dituntut untuk belajar ya, untuk hidup berbimbingan. Tapi kadangkala kita ini yang namanya juga manusia, hilap, lupa, kelalen, ngantuk, wargen, mau apa mana yo? Lempo, kawanan ya, keturuan, macam-macam nih. Nah, terkadang sesuatu yang sudah diniatkan baru terucap belum bisa dilaksanakan. Kan begitu. Nah kadang yang sama sekali nggak ada niat, nggak sama sekali terlintas, tapi diperbuat. Ya itulah manusia. Itulah. Ya. Sehingga dalam hal kategori sebelumnya kita menginjak kepada Ramadan yang berkenaan dengan bentuk penghapusan dosa, luar biasa ya. Penghapusan dosa loh Ramadan itu. Ya. Dimaknai bahwa ya langsung ke makna penghapusan dosa. Diperintahkan berpuasa Ramadan nih. Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila engkau menemui atau engkau hadir di negeri tempat tinggalmu ya dan menemui bulan Ramadan falyasum, maka engkau dikategorikan harus berpuasa atau sedang berpuasa. Jadi minimalnya engkau punya niat untuk puasa dan melaksanakan puasa. Ya logikanya malamnya niat, nah itu soma godin kan begitu. Nah paginya kita berpuasa karena fal yasum. Ya mudore. Ya berarti fiilnya mudore. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Nah, karena di situ adalah faman syahida. Syahid. Berarti berkenaannya dengan syuhudan, berarti persaksian. Tanda engkau bersaksi, engkau berada di bulan Ramadan, maka engkau berpuasa. Itu jelas nih. Ya. Maka 1 bulan itu persaksianmu tuh. Persaksian di bulan Ramadan udah khusus puasa. Dan orang lain pun setidaknya tahu. Itu aja wis gampang persaksian kok. Yang mana kemudian segala bentuk kesalahan, segala bentuk kekeliruan ya, yang dikarenakan hilap, tadi tuh lupa, capek, kekenyangan, kesiangan, apa nih? Kebablasan, ya ini gara-gara faktor manusiawi lah, gitulah. Sehingga Al-Quran yang seharusnya adalah hudal linnas, ya, dan juga terdapat bayan di dalamnya, kan begitu? Yang harus sampai kepada kita Furqan
Tapi kita kok nggak ada perubahan-perubahannya? Ya karena tadi sih repot, keder, bingung. Oke, nggak masalah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan toleransi. Oke, nggak masalah. Barangkali ayat ini, petunjuk ini susah atau belum sempat, dimaklumi. Belum sempurna jalankan, dimaklumi. Ya kan? Puasa. Karena engkau terlanjur nerima dalil, tapi itu dalil tidak kau laksanakan. Apa enggak ngamuk dalil? Ngamuk dong. Iya kan? Ya sok aja. Ke tetangga misalkan pinjam palu. Pinjam doang udah. Palunya udah belum? Oh udah. Buat apa sih? Enggak, cuma pinjam doang. Sekali lagi pinjam tan. Pinjam gergaji. Pasti kan besok lagi pinjam piring, gak usah, kan begitu kan? Pasti gak dipakai sih. Kan ngeselin kan? Lah sama tuh. Seayat diterima, ayat kedua terima, ayat berikutnya diterima lagi. Ya, seminggu setidaknya saya menyampaikan 5 ayat, 10 ayat. Apa ada dijalankan? Ya ada sih, gak maksimal. Nah inilah bentuk toleransi Allah terhadap petunjuk Al-Quran yang belum sempat engkau jalankan atau tidak sempurna engkau jalankan. Dimaafin dengan ketentuan lu puasa. Apa iya? Kan begitu? Iya. Karena puasa adalah bentuk kafarat paling mudah, paling ringan, termasuk juga adalah bentuk kifarat gratis. Ya, puasa nih. Contoh, ketika engkau ibadah haji dan umroh tidak sempurna, ya ada gangguan di kepala, mengharuskan engkau bercukur. Yang mana belum waktunya bercukur, tapi karena nggak tahan, maka silahkan ambil kurban, serahkan ke tempat sembelihan. Waduh berat, kan begitu, 3 juta, mending buat oleh-oleh, katanya begitu. Ya, bayar dam, denda dan sebagainya. Ya, maka cukuplah dengan berpuasa 10 hari. 3 hari di tanah suci, 7 hari di rumah. Maka sempurna ibadah haji dan umrohmu. Tuh. Puasa itu penebus. Ya, terhadap ibadah yang kurang sempurna. No. Termasuk perkara sumpah janji. Engkau bersumpah berjanji tapi dilanggar. Masalah sumpah janji engkau enak, bersumpah berjanji terus dilanggar enak. Tapi lihat orang yang kau janjikan, orang yang kau jamin dengan sumpahmu itu, kecewanya, penantiannya, benar. Wah nanti juga dapat THR, saya tenang aja, kau jangan mikirin, kan begitu. Dapat 1 juta baju dan segala macam mah, alhamdulillah makasih ya. Tiba-tiba mana? Ye bohong, nah kan kurang ajar nih. Ngeprank. Ya ngeprank, kan lihat penantiannya tuh, harapannya sirna kan. Dan itu digarisbawahi oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kedoliman. Maka engkau bersumpah, berjanji dan dilanggar dengan sengaja, maka bebaskan seorang budak. Kalau nggak sakup, beli 10 fakir miskin itu baju. Boro-boro baju, kan begitu. Ya udah, kasih 10 fakir miskin itu adalah makanan. Boro-boro makanan, ya udah. Puasa 3 hari, selesai tuh permasalahan. Sumpahmu tuh ditebus oleh puasa 3 hari. Tuh, puasa itu penghapus, ya, pembersih dari perkara-perkara yang memang kita dolim di dalamnya. Ya, mendolimi diri sendiri. Terhadap itu petunjuk. Membunuh tanpa alasan yang benar. Ya, bebaskan seorang budak. Bayar diat, denda. Kan begitu? No, dan di situ tertera juga. Apa itu? Puasa 2 bulan berturut-turut untuk membuang apes. Karena yang kau bunuh itu, ya memang itu orang yang nggak kau sukai misalkan. Tapi lihat, orang itu adalah makhluk ciptaan Allah, yang Allah sendiri yang menciptakannya, kan begitu, ya kan, memberi rezeki, memberikan takdir, ya kan,
menspesialkan. Lah engkau kan tidak ada andil apa-apa, tiba-tiba engkau bunuh. Pencipta nyewot dong. Ya kan? Tembus tuh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Perkara menjihar istri, nambang dawa. Ya. Dikawin orang, dipegat orang. Ya PT. Dikepen banget warga mokonon loh. Cek bae onon ya. Tiba-tiba dia pulang pengen campur. Ntar dulu, ada aturan mainnya. Gitu loh. Bebas seorang budak. Abot kan? Tuh. Atau beri makan. 60 pakai miskin. Enggak bisa. Yang saya itu bisanya pergi tanpa pesan juga. Jadi Bang Toyib itu ya gara-garanya tuh nggak punya duit. Merantau. Ya. Tapi ya banyak alasan lah. Ukurannya bilang. Iya. Maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Ayo nambang dawa sih minimal 3 bulan ya. Hari. Iya terus hari. Nambang dawa tanpa berita gitu tuh. Jadi memang dia meninggalkan tujuannya lah. Kabur. Iya. Laspur. Tapi biasanya itu sampai ke bertahun-tahun biasanya. Ya hitungannya biasanya nambang dawa itu ya tahunan biasanya. Dan minimalnya 3 bulan pergi ya berdasarkan syarat Islam ya masuk kepada kategori hati-hati jihar onon untuk tohir nyiksa badan onon. Nah itu bisa beres dengan 2 bulan berturut-turut. Nah itu baru 2 bulan berturut-turut. Lah ini kan Ramadan hanya 30 hari, setengahnya dong. Ya untuk apa? Untuk menghapus segala bentuk kesalahan, kekhilafan kita dalam hal hidup mengabaikan petunjuk. Terus logikanya ngerasa salah enggak? Ngerasa hidup mengabaikan petunjuk enggak? Gitu aja udah. Ya iya sih atau ya enggak juga sih, tapi kadang-kadang sih ya udah biar beres Ramadan puasa. Udah enggak ada alasan. Tinggal malamnya taraweh, niat, terus sahur, terus puasa kan? Terus kerja. Haus. Jangan dulu dong. Ya tahan dulu, ganjel tong kan begitu. Mandi. Iya, mandi kan begitu. Ya megang es apa aja pokoknya sih hari pertama kan kacau, tidur baik. Ya, tahan. Nggak kuat udah kunang-kunang tuh. Ya. Pingsan aja udah. Iya. Ya, waduh kayaknya nggak kuat kayak mati kayak urip kan mokonan. Ya udah nggak apa-apa. Daripada bikin bingung sanegara, udah minum. Ya, makan, oke. Misalkan jam 12 tuh. Makan minum, ya udah nggak apa-apa. Udah. Kesananya terusin puasanya. Terus jam 2 bikin Indomie. Asarnya beli ketoprak misalkan. Ya, beli lontong tahu. Kupat tahu. Itu tuh. Maksudnya nggak ada adab di mana? Temenmu, tetanggamu itu sedang berpuasa. Sama menahan haus, menahan lapar, lalu buka. Adabmu di mana? Ya, silakan boleh batal. Ambil tuh rukso, keringanan. Ya. Dengan ketentuan di kodok, tapi ingat adab juga berlaku di situ. Awas rata-rata emak-emak nih. Hanya karena alasannya datang bulan. Kata tamu, begitu. Pagi-pagi udah sarapan nasi goreng, terus rujakan, ya kan? Kerupuk sambel, siang-siangnya ngebaso, siomay. Tuh, ini adabnya di mana? Sementara suaminya berlapar-lapar, berhaus-haus, anak juga sama. Ada mertuanya nahan-nahan. Jadi jelas, makna puasa jelas kan? Nah, dikarenakan perkaranya adalah Al-Quran, ya, di mana Al-Quran itu adalah turun, ya, yang dimaknai bahwa di malam nuzulul Quran, gitu kan?
atau di bulan Ramadan di dalamnya turun Al-Qur'an. Ya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bahwa bulan Ramadan di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Nah, secara makna banyak sekaligus. Nah, tafsir sih mengatakan bahwa yang di bulan Ramadan turun itu awalnya doang katanya. 17 Ramadan tuh, yaitu wahyu pertama katanya Al-Alaq tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, yang mana terus kemudian katanya perintah puasa juga turun di bulan puasa atau di tahun kedua atau tahun ketiga Rasulullah Muhammad. Tapi menurut ulama juga yang dimaknai unzila fil Quran itu adalah bentuknya jamak, jadi banyak dan sekaligus cenah katanya. Ya. Jadi Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke langit mana? Kalau menurut umum sih ke langit dunia. Tapi kalau menurut versi saya ini bukan langit dunia, tapi langit mustawan. Pernah? Masih ingat? Pemaknaan 7 lapis langit. Ya. Masih ingat enggak? Ah. Insya Allah lupa. Ya. Arasi. Ya tinggi nih arasi. Pusat nih. Ya kan? Makna kebaikan turun di Iliyin. Makna kejelekan mudun di Roprop atau Sijin. Kan begitu? Nah. Ini luar biasa nih. Yang mana keburukan dan kejelekan ini kan sudah disaring maknanya. Ya, turunlah ke langit berikutnya. Nah, ini mustawan nih. Paham? Ya, mustawan nih. Mustawan atau istiwa yang hakikatnya adalah mirip-mirip dengan arasi, alal asistawa gitu tuh ya kan. Nih, mustawan itu makna kebaikan. Ada di Kudusi di Baitul Maqdis atau di Baitul Muqaddas. Makna kejelekannya Baitul Ijaz atau negerinya para jin gitu loh. Paham nggak? Nah, dari dua ini nih disaring lagi maknanya turunlah ke alam dunia atau bahrul hayat. Paham nggak? Cek aing oge, bawa buku, tulis. Ya. Dah pokoknya denger rekaman aja wes lah. Nanti tinggal diulang aja dan ulang aja rekamannya tet. Ya, secara langsung. Ya. Jadi dari langit arasi turun sekaligus ke mustawan. Yang nanti dari mustawan ini beransur-ansur. Yang nanti dimaknai dengan malam Lailatul Qadar. Gitu loh. Lailatul Qadar Tanazzalul. Ya, Tanazzalul. Nah, turun tanazza, di situ ada tasjid. Ya, tanazza. Nah, itu dimaknai berangsur-angsur, enggak sekaligus. Beda dengan unzila. Kata ulama. Ulama apa? Ulama ahli qira. Gitu loh, bukan ulama fikih, ulama tafsir, tapi ahli qira khusus. Dan diiyakan oleh ahli tafsir, ahli fikih juga. Ya. Jadi kalau di malam Lailatul Qadar itu berangsur-angsur. Turunnya tuh satu sayat, sewahyu, yaitu kalau globalnya kan selama 22 tahun. Globalnya. Nah, secara pemaknaan yaitu tentang hal bulan puasa, betapa wajibnya kita berpuasa sebagai penghapus, pembersih bentuk kafarat yang paling ringan, ya, puasa, segala macam bentuk kesalahan, kekhilafan, apapun itu, ya, selama setahun itu bisa diingat ketika berpuasa. Yakin nggak? Ya karena ibadah yang lain nggak mungkin.
Contoh sholat. Seberapa ingatan yang bisa engkau candak? Ya, kamu bisa kecawuk ketika engkau sholat. Sholat taubat misalkan. Berapa kesalahan yang kau ingat? Kan begitu. Tapi kita berpuasa, isuk jeger, marni sore jegur kan pokoknya. Ya, wis pirang-pirang ratus kesalahan ingat kan berikutku. Yakin? Nah, inilah bentuk kafarat paling efektif atau dimaknai jika itu mah harta, harti, tenaga, maka bentuknya harti. Kifat dengan harta, duit dong. Ya. Beas sebenarnya pakainya hitungannya beas kan. Harti, salah satunya puasa. Tenaga, engkau ngabdi. Gitu tuh. Dengan tenaga. Nah, contohnya jihad lah. Atau dimaknai perang Badar zaman itu kan. Ya peperangan, itu Pak udah tenaga itu. Fisik. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala ini masih welas asih ke kita. Kita teledor dalam hal menjalankan petunjuk bimbingan Al-Qur'an, dimaklumi, silahkan puasa tebus tuh. Ya, agar Al-Qur'an tetap turun kepada diri. Ya. Permasalahannya apa? Kalau Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke langit mustawan atau ke langit dunia, itu urusan Quran. Kan begitu? Urusan kita adalah bagaimana ketika Qurannya sudah nampak nih, turun ke diri. Ya. Jadi kitab Quran menjadi kitab baka. Jadi kitabnya kitabmu. Ya. Ini pentingnya nih. Maka momentum di bulan Ramadan makanya digiatkan tadarus. Kan begitu. Termasuk juga tarawehnya semalam harus 1 juz. Mau berapa rakaat pun boleh silakan. Jadi ngitungnya jangan rakaat. Kalau mau afdol, ngitungnya tuntas 1 juz. Ya mau 13 rakaat, mau 11 silakan. Mau 21, 23 silakan. Ya asal tuntas 1 juz. Jangan saling ledek ya. Cemen 11 rakaat. Selikur. Ya, sesuai dengan sunnah. 23 sesuai dengan sunnah, masyhur katanya. Padahal yang dibaca juz amma bolak-baliknya sih. Ya. Iya, terakhir kulhu maning gunku. Ya. Tapi kok ngaku paling sunnah, paling nyunah gitu loh. Ya. Ya jika benar, oke benar, jangan sampai nyalain orang. Adabnya tuh begitu karena kita rahmatan lil alamin. Yang 11, yang 13, yang 21, yang 23 sama-sama taraweh. Gitu loh. Ya, sama-sama butuh rahmatnya Gusti. Nah, jangan sampai kita yang merasa benar tiba-tiba nyalain orang lain, anggap cemen padahal lu sendiri bacanya cuma juz amma. Coba kayak di sana. Ini Ka'bah ya. Wah, itulah sawit isya sampai nang sahur ya. Oh, itu tuh tarawih namanya tuh bener tuh 1 juz. Begitu aturan mainnya. Lalu bagaimana di kita? Udah tarawihnya juz amma aja. Selesai juz amma, tadarus. Semalam 1 juz. Beres. Ya kan? Ya iya. Indonesia gitu loh. Dilawan. Gak ada negara lain tadarusan tuh. Iya. Iya. Tarawihnya juga 15 menit gak nyampe. 7 menit. Iya 7 menit wis. Ya pokoknya udah mirip-mirip kereta listrik lah, kereta itu tuh. Cepat iya. Ya beradat 100 berapa tuh? 65 kilometer per jam. 300 ya? 365 km per jam ya. Iya Pak RT. Wah, ya kasepur. Jakarta Cirebon lah kasih jamnya. Wah ya Jakarta, Bandung ya. Iya, Jakarta Cirebon berarti lah kasih jam. Langkang. Terawehan berapa 7 menit. Enggak masalah. Ya. Nah, situlah di toleransi ketika kita teledor atau kurang maksimal lah minimalnya dalam hal menjalankan Al-Quran. Oke. Ya. Tapi di bulan Ramadan juga momentumnya itu adalah perdalam Al-Quran sampai turun ke diri Al-Quran itu. Ya. Renungi sampai berpuasa.
Awas nih, jangan sampai menguasai Quran. Ya, tapi kita tetap berpuasa ya sambil kita mengkaji Al-Quran. Bukannya mengkaji Al-Quran sambil dipuasain, bukan. Takut salah kaprah. Makanya ya di kita bulan puasa nggak boleh ngamalin. Karena yang dikhawatirkan ya salah kaprah sih itu sangkae ngamalakan baru puasa. Tuh. Ya bisa disangkae amalan dipuasai. Makanya nggak boleh bulan puasa nggak boleh ngamalin. Nah, terhadap segala sesuatu yaitu petunjuk Al-Quran yang memang belum maksimal, ya diusahakan ketika masuk Ramadan itu sudah tuntas. Tadi kan masih toleransi. Nah, sekarang saya tekankan yang belum maksimal setidaknya tuntas. Bingung kan? Jadi mana dalilnya? Dalil pertama, dalil kedua. Kan begitu. Ya. Tuntaskan urusanmu dengan Robmu, ya dengan Tuhanmu. Perkara petunjuk yang belum maksimal, tuntaskan. Jika harus diperbuat, perbuat. Jika tidak bisa diperbuat, maka mohon ampun kepada Allah. Selesaikan masalah tersebut di bulan Sya'ban. Bulan ini. Berani? Ini. Bulan Sya'ban ya, itu dimaknai yaitu turfa'u fihil a'malu. Diangkatnya ya, diangkat bahwa di dalam bulan Sya'ban itu adalah amalku kata Rasul. Kepada siapa? Ila robbal alamin. Bukannya ilallah, tapi ila robbal alamin. Ini luar biasa ini. Padahal hadis loh. Ya. Dimaknai bahwa wahwa syahrun, yang namanya bulan Sya'ban, yaitu turfa'u fil malu. Diangkatnya yaitu amal-amalku ila robbal alamin. Fa'uhibu ayurfa'a, dan aku lebih suka ketika diangkat yaitu adalah amali wa ana soimun. Aku dalam keadaan berpuasa. Coba kalau wa ana sholatuhum atau sholatum atau sodakotun misalkan, kan nggak mungkin. Aku suka apabila ketika amalku diangkat aku sedang sedekah. Si Rai ngecek duitnya pirang miliar. Yakin jam berapa amalmu naik? Apa tiap jam sedekah? Apa tiap jam sholat? Ya kan? Tapi yang logis ini nih. Ya. Wa ana shaimun. Dan aku dalam keadaan sholat. Dalam keadaan puasa. Karena dari isuk jagur sampai sore jeger. Tuh. Dan ini makna kafarat, makna pembersih. Ya, di samping pemaknaan puasa. Apa namanya? Sya'ban atau ruwah. Barangkali dengar Sya'ban mah ruwah. Ruwah kesarai. Kesarai mah dudu ruwah. Ngayah. Ya. Ada kalanya manusia itu ya dia itu gampang tertarik dengan kebaikan sehingga dia mendahului niat. Ya. Dan segala niat baik itu pasti tercatat kebaikan satu. Baru niat. Tapi ada kan baru niatnya doang.
belum diperbuat niatnya, sehingga niat doang. Ya. Berbeda dengan tekad, ucap, lampas satu paket. Gitu loh. Sehingga langsung tercatat dan langsung disetorkan ke Lauhil Mahfuz atau minimalnya adalah ke Iliyin. Ya. Karena kan buku kebaikan. Kitabar Abror. Berarti kan tekad, ucap, lampas sesuai. Kalaupun misalkan kitab Al-Fujar, kitab keburukan, engkau niatnya jelek, ucapannya jelek, perbuatan jelek, masuk setorkan. Nah ini permasalahannya. Ada suatu perbuatan niat baik yang belum kau tuntaskan. Atau juga ada suatu perbuatan buruk yang belum sempat engkau tobatkan, yang belum sempat engkau minta maaf. Atau ada suatu janji yang belum kau tunaikan, ditunggu sampai Sya'ban, sampai Rowah ini nih. Jika sanggup tunaikan, jika tidak mohon ampun. Datengin orangnya mohon maaf. Mohon maaf nggak bisa bayar, tapi tolonglah pinjam dulu 100. Biar silaturahmi nggak putus. Oh ya udah nggak apa-apa, nah, udah pulang tuh, ya kan? Segala perbuatan baik yang belum sempat naik karena engkau menunda-nunda lampahnya, ya, maka di bulan Sya'ban engkau tunaikan atau engkau maklumi di situ, maka otomatis hal tersebut langsung dinilai. Wah, berarti ini niatnya nggak jadi. Ya udah, berarti yang setor niatnya doang. Tapi kalau ditunaikan, oke. Dari kemarin kek, kan begitu. Cek malaikatnya teh, lila pisan. 1 tahun, kan begitu. Nah itu buku Rusdi, itu setorkan ila robul era robal alamin, ya, termasuk tahun kemarin puasamu bolong berapa? Anak bolong beli, bolong berapa bolongnya? Ayat 2. Hah? 10. Bolong 10. Oke. Iya. Puasa kemarin bolong 10. Diusahakan Sya'ban nih harus sudah terkodok yang 10 itu. Harus tuntas agar 30 hari setor. Karena targetnya kan begitu. 30 hari berpuasa baru sempurna. Disetorkanlah buku itu. Catatan. Ya kan? Kalau pada waktu itu 30 hari harus tuntas, harus setor dong. Ya, karena kok ada bolong, maka belum setor, yang tertera 20 di situ. Kurang 10, Bro. Ya, kalau sampai enggak dikode 10, maka yang 20 ambiar. Rugi kan? Ah, iya. Tidak dianggap berpuasa karena apa? Targetnya tidak terpenuhi. Kan jelas-jelas walid tukmilul idata walid tukabirullaha alama hadakum. Sempurnakanlah jumlah hitungannya dan agungkanlah Robmu ya atas petunjuknya. Jadi ketika Sya'ban ini nih ya engkau belum mengkodok seluruhnya, tuntaskan. Segera kodok, nggak sanggup keluarkan fidyah. Ngasih makan bagio, apa? Fakir miskin, bagio, ya enak temen. Oh. Ya maksudnya melalui bagio kayak bagaimana? Nah, konon yo, ya biasa. Ongkos jalan. Nah, ini hal puasa kan untuk belas kasih Gusti, masukin Gusti manusia. Ini ada perbuatan atau Gusti masih ngasih toleransi, ngasih belas kasih, hal kesalahan atau dosa. Dosa atau kesalahan udah tercatat dalam buku gede. Iya. Nah, ini saya tercantum. Dan hal ini puasa menghapus apanya gitu kan? Salahnya atau dosa yang sudah diperbuat. Nah, kembali ke laptop. Ya kan? Puasa itu dikhususkan untuk petunjuk Quran. Ya kan? Engkau mau salah, mau dosa, mau segala macam apa urusannya petunjuknya bagaimana?
Gitu loh. Nah, inilah pemaklumannya tuh dalam hal engkau melaksanakan petunjuk Quran. Gitu. Dan hebatnya orang yang beriman ketika berbuat dosa, nyenggol ke dosa, itu nggak langsung dicatat dosa. Hebatnya di situ. Keuntungan nilai plus orang beriman. Karena ada bab hudud. Ya, jaro'imul hudud, bab kriminalitas. Itu, bab penentuan hukum tentang kriminalitas manusia yang diantaranya adalah kifarat, fidyah, denda atau diat, ya, dam tebusan, termasuk adalah puasa. Jadi orang Islam, ya, dia berbuat salah, berbuat dosa, astagfirullahaladzim, sadar dong karena dia tahu, aduh, kan begitu. Nah, maka dia harus melewati suatu hukum tertentu, itu hukum had. Nah, ditunggu tuh sampai Sya'ban tuh. Memang, ya, secara logisnya setiap dosa setor, oke nggak masalah, gitu loh. Tapi kita orang beriman, ada jaminan penghapusan melalui hukum hudud. Dalilnya, gampang. Al-Baqarah 183. Gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Perintahnya itu la'alakum tatakun ngono iku. Ya iya. Apakah dengan berpuasa jadi bertakwa? Takwa itu tahu perintah, tahu larangan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Harusnya kan ngaji kan? Kenapa berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ngaji. Takliman misalkan. Lalakum tatakun, baru logis. Nah ini puasa apa urusan dengan takwa? Ya kan? Coba taklim, takwa pasti. Karena tahu kan dalam taklimat kita menuntut ilmu. Padahal ilmu nggak salah nggak apa, tuntut ya, kurang ajar ya. Menuntut ilmu. Ya, oke nggak masalah lah, ilmu baik hati nggak sombong. Sehingga yang diharapkan kita agar la'alakum tatakun, tetap bertakwa. Ya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, tapi manusia kan nggak mungkin seperti itu terus. Pasti ada kalanya menyelesaikan perintah, melaksanakan larangan. Kebalik, menjauhi perintah, melaksanakan larangan. Ya kadang larangan dijauhi, perintah dijauhi, gini didekati. Apa jadi temen lah, campur aduk. Ya. Nah, maka makna Al-Baqarah 183 ini bukan mengacu kepada Ramadan saja, tapi semua puasa wajib. Yang tadi tuh, ya haji umroh, sumpah, pembunuhan, zihar, kan begitu. Termasuk puasa Ramadan, termasuk puasa nazar, ya, nadar. Saya kalau kabuli truk mau puasa 40 hari. Padahal puasa 40 hari nggak ada sunahnya. Nggak ada contohnya kan, Nabi nggak pernah nyontohin kan puasa 40 hari. Ya kan? Tiba-tiba engkau bernazar seperti itu. Kalau kebeli truk, saya mau puasa 40 hari. Maka wajib hukumnya laksanakan. Ya tapi kan Nabi nggak pernah meriwayatkan. Nabi nggak pernah ada sejarahnya puasa 40 hari. Perintahnya jika nazar tunaikan. Maka itu menjadi kewajiban untukmu. Yang hubungan dengan persaksian itu Ya, jadi jelas makna penghapusannya ya adalah terhadap segala sesuatu petunjuk, ya termasuk juga adalah kita orang yang beriman sudah pasti menjadi baroya, ya atau barian, menjadi makhluk yang bersih. Karena kita setiap tahun itu Idul Fitri, kembali kepada Fitri, kan begitu. Ya awas nih, kita mah Idul Fitri. Dengan harapan jangan sampai seperti kaum Ad.
Ya. Adi itu sama. Mereka itu selalu kembali, tapi kembali kepada kejelekan. Karena seringnya kembali kepada kejelekan, dia tuh nggak sadar bahwa itu jelek. Gitu loh. Saking jeleknya, dia selalu kembali, maka si jelek ini diperbaharui. Ya, maka semakin jelek, generasi semakin jelek. Gitu loh. Kaum Ad. Nah, kita itu diharapkan jangan seperti itu, makanya difitrikan kembali. Sama-sama diidkan, ya kan? Itu mah kembali ke kejahatan, kita mah dikembalikan ke fitrah. Fitrahnya manusia bagaimana? Nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kembali ke Quran. Biar engkau bisa apa-apa dan tahu apa-apa. Gitu aturan mainnya. Ya lumayan lah puasa tidur baik nggak apa-apa. Yang penting puasa. Ya, daripada sih itu kerja tapi nggak puasa. Mending puasa tidur ya biasa. Bangun ngabuburit lah gitu kan. Ada bahasa ini Pak, lomba dalam bulan puasa. Lomba Asal kali. bulan puasa ya. Bulan puasa ya haus. Lomba kebaikan ya, lomba bulan puasa. Berlomba-lomba di bulan puasa kan kalau AA pasti. Udah tidur. Ada ada Ya ketinggalan. belum di bulan puasa ya, kebaikan. Udah turun ngaji, ya. Ada kalau cocok ya bulan puasa aku sebenarnya takliman jadi penghayatan, harusnya masuk kepada penghayatan. Ya itu juga masuknya penghayatannya bukan tadabbur tapi ya tazakur aja zikir. So, kalau tafakur butuh energi, tafakur butuh energi. Mikir sih, kalau tazakur zikiran hanya mengingat bacaan kayak ya baca Quran atau baca tafsir, baca hadis, mustola gitu kan, baca riwayat, cerita dongeng, cerita kisah Nabi misalkan, silahkan. Tapi yang pasti di bulan Ramadan juga nanti tanazzalul malaikatu waruh diturunkan, yaitu malaikat dan juga ruh. Sehingga insya Allah setiap tahun kita ada tambahan ruh. Yang tadinya nggak bisa lihat goib jadi bisa lihat goib. Yang tadi nggak ngerti makna Quran ngerti. Yang kemarin nggak ngerti makna sholat yang ngerti. Yang kemarin nggak ngerti makna Fatihah, makna tutup titik ba, gitu tuh. Barikul baraya apa sekarang ngerti. Itu tambahan ruh. Gitu tuh. Kadang kita itu sudah mendengar suatu penjelasan dari tahun-tahun kemarin. Ya, dianggapnya angin lalu. Tapi begitu sekarang ngedengar lagi, oh iya ya kayak pernah ngedengar tapi kok baru ngerti, baru ngeh. Nah itulah, berarti ruhnya baru nyampe sekarang. Ya. Ruhnya baru nyampe sekarang. Mungkin kemarin-kemarin hanya sekedar mendengar atau melihat, tapi kita tidak merasakan. Tidak hidup itu pendengaran ya atau penglihatan di kita, tapi begitu sekarang terbuka tabir kegoiban, ada nyaru tambahan, itu bisa kita mengerti. Kadang kita juga bisa merasakan kehadiran apa yang namanya ilham. Gitu. Sebutlah kejibrilan lah. Jadi jelas semakin tambah ruh, semakin dewasa kita, dan sudah pasti semakin dewasa ya seharusnya berkecukupan dong. Kan begitu. Ya karena kita makin dewasa, bukan makin kekurangan. Harusnya. Ya iya. Hidup berkecukupan. Hidup berkecukupan kan simpel. Kurangi keinginan. Gitu tuh.
kurangi keinginan. Ya, mobil siji cukup ya. Cukup aja pengen loro, pengen telu kurang bae tadi ye. Masa cukup-cukup kok tadi ye. Wis siji bae ka penting mah ya ana mobil pribadi, ana truk, ana pick up kan ngonon. Ya iya. Ya mau mote sih. Karo muter-muter sih. Masa perusahaan semono gede mobilnya Beli mobilnya dari kijang bae. Iya, mobilnya dari ya saya Beli tadi. Iya. Itu berkecukupan tuh gampang, kurangi keinginan. Non. Nanti cukup. Jadi tetap ada bersyukur di situ nanti. Tapi selagi banyak keinginan, gak bakal ketemu sama yang namanya cukup. Saya Pak RT wis cukup, anak gaji gede, ngirim tiap bulan, adem ya. Ya iya. Kiki mben apa jadi menteri terserah ya. Ya iya wis kabeh dipikiri wis kok. Ah penting cukup. Pertahanan. Tani. Boleh. Jadi pertahanan hidup. Iya. Pertahanan kepala. menunjukkan diri. Itu tuh mengenai puasa ya. Nah termasuk dalam hal ini ya. Lalu kita ikut yang mana? Kan begitu. Ikut yang mana nih? Ikut Muhammadiyah 30 hari puasanya duluan, lebarannya bareng. Tapi kan belum masuk hilal, yang kita asapun kok. Ya, ikut kalender NU, bukan NU nih, kalender NU karena NU belum ngumumin. Baru kalendernya doang. Selasa tapi Rebo 29. Itu lebarannya 29 dong. Ya, pas 29 lebarannya Kamis terakhir. Berarti gimana dong? Bingung kan? Ya, jangan bingung-bingung sebenarnya. Islam itu tidak untuk bingung. Ya, Islam itu selamat sejahtera. Gitu loh. Ya, makanya uswatun hasanah yang dibutuhkan. Gitu loh. Berteladan sekalipun dalam hal kesedihan, dalam hal kesusahan itu ada kebaikan. Itu maknanya uswatun hasanah dari kata uswah. Ya, azawa dari kata asa, harapan yang dimaknai dengan putus harapan, kesedihan. Ya. Ada kesedihan yang baik di situ. Nah, maka Kanjeng Rasulullah juga berkata ya, hadis riwayat Imam Ahmad ini, as-saumu yauma tasumuna. Bahwa yang namanya puasa yaum, yaitu pada hari ya, yauma pada hari atau pada waktu, yaitu tasumuna, orang lain mayoritas semuanya berpuasa. Jadi berpuasa bareng-bareng. Atau di hadis lain berarti sumu liruyati. Berpuasa itu kudu melihat hilal dan bersama-sama mengetahui mulai puasa. Berarti mayoritas. Ya. Yang mana kemudian juga wal fitru yauma tuftiruna. Beridul fitrilah engkau bersama-sama ketika semua orang beridul fitri. Jadi jangan sendiri-sendiri. Puasa jangan sendiri-sendiri, idul fitri jangan sendiri-sendiri. Termasuk wa adha, idul adha, yauma tudohun. Ketika semua orang beridul adha bareng-bareng. Mayoritas tuh. Ya, jadi kita nah, dalam penjelasan ini banyak nih penjelasannya para imam. Ya, tapi yang paling masyhur itu adalah menunggu keputusan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah dia ulil amri, mewakili mayoritas semuanya. Umat Islam se-Indonesia Raya. Hilal hari ini, puasa mulai, silakan. Nanti lebarannya hari itu. Nah, ini nih. Iya. Nah, lalu bagaimana nih dengan kita? Sedangkan dituntut untuk bersama-sama. Kan begitu? Bersama-sama. Nah, silakan. Di situ sikap. Ya, sikap kedewasaan kita. Pada zaman dulu, gembelengan ayah puasa wajib 30 hari.
Orang lebaran kita masih puasa, no problem. Ya. Iya. Dan pasti ada selisih. Karena apabila malam ke-29 diteropong ya, tidak dapat hilal, maka sempurnakan 30 hari, kan begitu, baik Syaban maupun Ramadan katanya. Oke, nggak masalah. Dan itu pun tidak jadi masalah di kalender. Makanya ada lebaran hari pertama, lebaran hari kedua, ada 2 hari raya gitu loh. Ya. Jadi kita mau lebaran di hari pertama silahkan, mau lebaran di hari kedua pun silahkan. Ya, sebenarnya itu nggak masalah sebenarnya. Kamu gimana sih, orang masih puasa, orang udah lebaran kamu masih puasa? Ya kan kita kan belum selesai. Kita mah lebaran di hari kedua. Sebenarnya masih hari kedua juga kan, belum, nggak tasrek. Iya, masih sah. Kecuali yang penganut amiswon yang itu ajungga boge segala macam, wah lebarannya Kamis Jumat, ya lebaran Sabtu misalkan. Wah, ya kebablasan ya. Tasrek ya. Tapi rata-rata di Ya dikit ya pada bayar boleh tasrek belum. Iya, rata-rata pun begini bapak Abu. Iya, bawang abogen duluan dia. Ya, lebih dulu berarti ya itu belum masuk ya. Iya. Tasrek juga dong. Ya. Makanya kalau mengacu kepada sikap, ya tuntaskan 30 hari. Gitu loh. Acuan pertama tetap kita asapon, ya hari Selasa, acuan pertama nih. Tuh. Lebarannya Kamis. Ya, tapi kalau pemerintah tiba-tiba mengumumkan Rabu, silakan ambil sikap, tetap puasa. Ya, kita lebarannya Kamis, atau engkau batal di situ dan konsekuensi besoknya langsung kodo. Silahkan. Konsekuensinya, jika nunggu minggu depan, bulan depan, nggak saya izinin. Kalau pengen lebarannya bareng-bareng, misalkan hari Rebo, pemerintah ngumumin Rebo lebaran semua. Muhammadiyah, NU dan segala macamnya Rebo, oke, ikut Rebo silahkan. Ya, lebaran di situ silahkan, kau batal di situ, konsekuensi besok langsung kodo. Tapi langsung ya. Iya langsung. Ya iya langsung lah, nggak ada urusan, langsung kodo. Ya tapi masih lebaran, yang kedua tasrek ya cuma tewes. Awas jangan nunggu minggu depan ataupun bulan depan. Atau kau sekalian karo apa nih? Nek misnya apa? Senin Kemis, enggak. Ya. Senin. Masih ada tuh. Awas di ini nih penentuan sikap nih. Ya, kita tidak terpaku kepada satu hukum. Ya, karena hukum Allah itu kompleks, komplit, lengkap. Ya, dan itu bagus semuanya. Engkau mau ambil yang mana? Tapi biasa ya, model makanan bela, sebelum ngodo. Model makanan. Ya. Itu kan kadang-kadang nyatakan neng ati itu head antara milik pemerintah. Jadi inisiatif daerah lah. Konon melu rayawan terus modal sedih. Ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa karena kan jelas di situ kan kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan bingung. Ya, sapaan perjalanan gitu tuh. Dalam perjalanan sudah diduga nama baik. Satu sisi Isun meyakini kudu 30 barang. Kudu 30 karena sama pengajaran kayaknya. Di satu sisi kita bingung wis rayo itu umum kan. Sehingga ada sampai jadi apa itu? Nah, Obrolan nah, nama baik. akhirnya pernah itu. Itu makanya kan ada kodo, ada fidyah, itulah termasuk ada hari raya pertama, hari raya kedua.
Di situ bentuk toleransinya Islam. Kan zaman saya kan muni kae nah ini ya dulu kan Tapi ya rata-rata orang mah udah pada hafal ongkos. Kalau saya mau muternya pas hari kedua gitu kalau memang terjadi seperti itu. Kadang kan ya sama keluarga sebatur kadang kan raya kapan? Raya dina kieu beda iya suara kabeh. Waduh, jadi masih puasa ya. Apal. Ya beli bakalan sanjo njaluk apong masih puasa kenapa rek? Ono. Abi besoknya ayo. Ya dengan mama tua ya harus turun. Silakan ada pertanyaan? Tapi kalau misalkan kayak gitu, ya kan yang hari dua kan nggak mungkin bisa berjamaah sholat Idul Fitri. Idul Fitrinya bisa sendiri, sholat apa gimana? Nah, puasa itu wajib, sholat itu sunnah. Nah, Iya. jadi nggak apa-apa melaksanakan sholat Idul Fitri, nggak apa-apa gitu melaksanakan Bagusnya mah sholat Idul Fitri. sendiri. Ya, so bareng-bareng ya. Itu Mungkin sendiri. ikut dulu gitu yang Iya. harus juga ikut, Hmm. tapi puasa jalanin gitu. Iya. Nggak apa-apa sunnah ini kok. Soalnya saya udah 2 kali ngalamin pas Hmm. masuk sini kemarin sekali yang di Binaping tuh, yang dulu pernah yang lagi di tempat itu. Iya. Kan daerah saya sama daerah rumah saya kan kadang-kadang beda itu Muhammadiyah. Hmm. Beda gitu. Saya ngikutin di sana di tempat saya gitu. Ya, begitu boleh. Di Binaping 30 di sini udah lebaran gitu. Ikut dulu sana puasanya. Lebaran sampai sini tuh biasa gitu misalkan orang tua. Tapi masih puasa gitu. Kemarin juga kayak gitu kemarin yang berapa yang itu ya? Yang udah masuk ya? Kemarin kan 30 hari udah berlebaran, saya ngikutin. 2 tahun yang lalu. Iya, ada yang lalu. Iya. Kita beridul fitri, sholat, masih dalam keadaan puasa, nggak masalah, nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sunnah ini. Kan enggak boleh. Kemarin Gitu. saya enggak kemarin mah. Soalnya mah ini saya puasa ini. Iya. Tapi anak gue mah ikut takbiran. Takbiran ikut. Barang berpuasa ya. Bebek. Biasanya dong, itu telung dina. Hmm. Pasti kan keputusan pemerintah yang jadi ya. Iya. Patokan. Kita sudah punya patokan. Nah, selanjutnya nunggu keputusan pemerintah. Pemerintah lebih rame kan. Tapi kemungkinan pemerintah juga adalah Selasa. Kemungkinan Selasa. Nah, lebarannya ini nih. Lebarannya. Apakah Rebo apa Kamis ini nih. Yang moga-moga Kamis. Ya, nanti kita sengket bulannya. Kamis. Kalender kan sudah begini sih. Ya,